Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit edisi 15 November 2025. Renungan malam kita sesuai dengan Almanah Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam Kitab Yesaya pasal 59 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Namun firman Tuhan ini saya tidak membaca secara keseluruhan. Saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu dalam ayatnya yang ke-15. Dengan judul perikop, dosa adalah penghambat keselamatan. Ayat 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman Nabi Yesaya kita melihat bahwa keadaan bangsa Israel pada waktu itu mereka banyak melakukan dosa. Bahkan mereka juga melakukan penipuan, mereka melakukan ketidakadilan, mereka menindas orang-orang atau sesamanya pada waktu itu. Bahkan kalau kita lihat bahwa orang-orang yang mau hidup setia kepada Tuhan, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, ya, mereka menindasnya, mereka memperlakukannya secara tidak adil. Namun di tengah-tengah kebejatan moral dari bangsa Israel, Allah tidak tinggal diam. Allah berinisiatif, Dia datang bertindak untuk menolong dan menyelamatkan umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Allah berinisiatif, Allah mau menolong dan menyelamatkan umatnya, artinya bahwa Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan itu peduli kepada umatnya. Terlebih terhadap orang-orang yang mau hidup benar dan setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita bahwa hidup benar di hadapan Tuhan, berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, itulah yang kita lakukan. Hidup benar di sini bukan berarti kita tidak pernah salah. Tapi hidup benar di sini adalah kita selalu berusaha dan terus berupaya untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita berusaha untuk jujur, kita berusaha untuk hidup adil, kita berusaha untuk hidup setia kepada Tuhan, kita berusaha untuk hidup setia atau rendah hati kepada Tuhan. Jadi kita tidak mau ikut-ikutan hidup di dalam dosa seperti di dunia ini yang penuh dengan hawa nafsu dunia. Kita tidak ikut-ikutan, kita tidak mau mengikuti hal-hal demikian. Di dalam kitab Mika 6 ayat 8 Tuhan berkata, yang dituntut Tuhan daripadamu ialah hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini yang dituntut oleh Tuhan. Dalam kitab Mika ini 6 pasal 6 ayat 8 ini adalah sebuah panggilan bagi kita agar kita hidup saleh, kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan ini menjadi sebuah dorongan bagi kita sebagai orang percaya untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ciri dari orang-orang percaya adalah hidup benar di hadapan Tuhan.
Dan tentu untuk hidup benar di hadapan Tuhan ini bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tentu kita meminta pertolongan daripada Tuhan agar kita berusaha untuk mengetahui panggilan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita untuk kita hidup benar di hadapan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup benar mungkin tidak disukai oleh dunia. Kadang kita melihat ada orang yang hidup benar, ada orang yang hidup jujur dianggap bodoh, bahkan mungkin ada yang mengolok-olok mereka. Ada orang yang tulus malah disalahpahami. Tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan mengetahui hati kita, bukan penampilan luarnya. Orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, jujur, tulus, akan membawa damai sejahtera, akan membawa berkat di dalam kehidupan. Seperti contoh kita lihat seperti Daniel. Daniel juga walaupun orang hidup jahat, tidak takut akan Tuhan, dia tetap berprinsip berpegang pada firman Tuhan. Dia hidup taat di hadapan Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan. Seperti Esther juga. Ini menjadi sebuah contoh. Esther sebagai seorang pahlawan wanita yang membela bangsa Yahudi. Walaupun orang berbuat jahat, mengancam kehidupan umatnya, bangsanya sendiri, kehidupannya, dia tetap membela kebenaran. Dia juga tetap hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dan seperti Nuh juga, salah satu contoh. Pada zaman Nuh orang hidup jahat pada waktu itu, berpesta pora dan sebagainya, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi Nuh hidup taat dan setia kepada Tuhan. Pada waktu air bah datang menghancurkan bumi, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Karena apa? Karena mereka hidup benar dan setia kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jangan takut untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita takut untuk hidup jujur, kita rendah hati. Karena Tuhan menyertai dan memberkati orang-orang yang setia kepada. Bahkan saudara-saudaraku, tidak hanya Tuhan itu akan menyertai dan memberkati. Tuhan juga akan membela orang-orang yang saleh atau orang-orang yang benar di hadapannya. Yesaya menyatakan bahwa pada ayat yang ke-16, Ia sendiri akan bertindak dan menolong umatnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang benar ditindas. Orang-orang benar, orang-orang yang setia kepada Tuhan itu diperlakukan secara tidak adil. Tuhan pasti akan menolong. Demikian juga saudara-saudara, kalau Tuhan dapat menolong orang-orang yang setia, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka saya yakin juga bahwa hari ini pun Tuhan juga akan menolong hidup kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberkati kita, orang-orang yang hidup benar di hadapan. Di dalam kitab Mazmur 37 ayat 28 berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepadanya. Luar biasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan akan membela orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ini sebuah pernyataan kitab Mazmur ini, memberikan sebuah penghiburan bagi orang benar dan sekaligus juga memberikan sebuah peringatan bagi orang yang jahat. Tuhan akan memberkati dan memberkati orang-orang yang hidup benar, dan Tuhan juga adil untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati orang yang setia kepada. Pada kesempatan ini mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita mau bertekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
bukan hanya di gereja saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Ketika Tuhan tempatkan kita dimanapun berada, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Meskipun di dunia ini kebenaran itu tidak dihargai, meskipun kadang kebenaran itu diabaikan, tetapi kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan melihat hati kita dan bukan tampilan luarnya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita hidup benar, Tuhan melihatnya. Oleh sebab itu, mari teruslah kita menjalani hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun hidup benar itu tidak mudah. Pasti ada tantangan. Pasti ada rintangan-rintangan di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup setia, jujur dan adil, dan rendah hati, Tuhan pasti akan memberkati hidup mereka dan juga menyelamatkan orang-orang yang setia kepada-Nya. Sekali lagi, mari dengan pertolongan dari Tuhan, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau melihat dari tempatmu yang tinggi. Engkau melihat dari surga anak-anak Tuhan yang hidup benar, setia, jujur, saleh di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan orang-orang jahat untuk menindas mereka. Tuhan akan turun tangan untuk membela dan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Pada kesempatan malam ini kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Mari Tuhan Engkau selalu menjaga, melindungi dan membimbing kehidupan warga jemaat. Diberkatilah kehidupan rumah tangga mereka. Diberkatilah anak-anak mereka. Diberkatilah usaha serta pekerjaan yang mereka kerjakan tiap-tiap hari. Dan apa yang mereka kerjakan selalu mendatangkan keberhasilan di dalam. Mereka boleh dapat menikmati, mensyukuri semua rahmat Tuhan dengan penuh sukacita. Dan melalui semua berkat yang mereka terima, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Baik mereka yang terbaring di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan berbagai sakit penyakit. Berkati obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Dan melalui semua itu, kuasa Tuhan bekerja dan memulihkan keadaan mereka yang sakit dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang bersedih, berduka cita, karena orang-orang yang mereka cintai telah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan dan penghiburan, ketabahan selalu untuk menerima segala sesuatu yang telah Tuhan putuskan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.